Baik saudara, sekarang kita melanjutkan pelajaran kita. Kita masih sedang membahas ayat-ayat perjanjian lama yang dianggap oleh orang-orang muslim sebagai nubuatan terhadap nabi mereka, yaitu Nabi Muhammad. Dan kita sudah membahas 3 ayat yang dipercaya sebagai nubuatan Muhammad. Kejadian 49 ayat 10, Mazmur 45 ayat 4 dan ayat yang kelima, Ulangan 18 ayat 15 dan ayat yang ke-18. Dalam 3 ayat yang sudah kita bahas ini, kita sudah membantah anggapan kaum muslim bahwa nubuatan-nubuatan itu untuk Muhammad. Dan sudah kita lihat juga bahwa ayat itu bukan hanya tidak untuk Muhammad, tapi malah sebaliknya itu adalah nubuatan terhadap atau tentang Yesus Kristus. Ya. Nah, pada hari ini kita akan bahas lagi ayat yang lain yang dipercaya oleh muslim sebagai nubuatan terhadap nabi mereka, yaitu Muhammad. Ayat yang mereka percayai nubuatan terhadap Muhammad adalah Yesaya 21 ayat yang ke-7. Ya. Yesaya 21 ayat 7 bunyinya, apabila dilihatnya pasukan, pasang-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, maka haruslah diperhatikannya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh perhatian. Ya. Ayat ini itu oleh muslim atau sebagian muslim itu dianggap sebagai nubuatan terhadap Nabi Muhammad. Nah, bagaimana sampai mereka dari ayat ini itu bisa berpikir bahwa ini nubuatan terhadap Muhammad? Nah, saya kutip dari Anisoros. Anisoros ini bukan orang Islam, orang Kristen, tapi dia memberi keterangan soal ayat ini, bagaimana muslim memahami ayat ini sebagai nubuatan Muhammad. Soros mengatakan begini, muslim menduga kata-kata pasukan keledai dalam ayat ini adalah ramalan tentang Kristus yang masuk Yerusalem dengan menunggang seekor keledai. Dan pasukan unta dihubungkan dengan Muhammad karena dia selalu menunggang unta. Lihat ayat itu ya. Yang saya garis bawahi. Apabila dilihat pasukan pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta. Jadi pasukan keledainya itu diarahkan kepada Yesus Kristus. Karena Yesus pernah masuk kota Yerusalem dengan menunggang keledai. Nah, lalu unta, siapa kalau bukan Muhammad? Maka ini pasti bicara soal Muhammad, nubuatan tentang Muhammad. Saya memberikan kutipan dari seorang Islam namanya Zulkarnain El-Maduri. Dia mengatakan begini. Penglihatan Yesaya ini terbagi menjadi 2. Bahwa penunggang keledai adalah Yesus. Itu Yohanes 12:14. Juga Nabi Muhammad punya keledai. Dan satu-satunya penunggang unta hanya terjadi kepada Muhammad SAW. Karena beliau tinggal di gurun pasir. Sebuah nubuat tak akan mudah terjadi secara kebetulan, tapi menjadi takdir Tuhan. Jadi dipercaya penunggang keledai itu Yesus, penunggang unta itu Muhammad. Karena dia tinggal di padang pasir dan menunggang unta. Yang lain lagi, kutipan yang lain. Penglihatan Yesaya ini terbagi menjadi 2 bagian. Bahwa seorang penunggang keledai dan seorang penunggang unta. Umumnya Kristen akan berkata bahwa sang penunggang keledai itu adalah Yesus. Yohanes 12:14. Lalu siapakah yang dijanjikan akan mengendarai unta? Tokoh yang dinubuatkan oleh Yesaya ini tidak akan pernah digenapi selain untuk Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mengendarai unta sebab ia tinggal di gurun pasir. Jadi sama argumentasi mereka, yaitu bahwa dianggap nubuatan terhadap Muhammad karena ada penunggang kuda di sana, penunggang unta di sana, dan Muhammadlah yang dipercayai penunggang unta itu. Nah, sekarang kita mau menanggapi pandangan ini. Lagi-lagi di sini terlihat bahwa
orang Muslim ini mencari sembarang saja ya ayat untuk memaksakan supaya Muhammad itu bisa ada di dalam ayat-ayat kitab suci kita, ya, baik perjanjian lama dan perjanjian baru, dan ayat-ayat itu diusahakan supaya cocok. Dan ini yang saya sebut sebagai proses eisegesis, ya, eisegesis. Mereka tidak memeriksa ayat itu lalu menarik keluar arti dari ayat itu sebenarnya apa, tapi mereka justru karena sudah ada pikiran bahwa Muhammad itu mesti ada nubuatnya dalam Alkitab, cari seadanya yang bisa kasih masuk Muhammad di dalam. Nah, pas ketemu penunggang unta dan itu biasa di padang pasir, siapa lagi kalau bukan Muhammad? Maka Muhammad dimasukkan ke dalam ayat itu, ya. Nah, saya mau berikan beberapa tanggapan. Pertama, kalau penunggang keledai dalam ayat itu dianggap menunjuk pada Yesus dan penunggang untanya pada Muhammad, lalu menunjuk pada siapa? Penunggang kuda. Ya, karena itu bukan cuma unta dan keledai, ada kuda, ya. Apabila dilihatnya pasangan-pasangan orang berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, dan seterusnya. Jadi ada unta, ada keledai, ada kuda. Kalau keledai ini Yesus, unta itu Muhammad, lalu kuda siapa? Nah, ini jadi masalah bagi mereka, ya. Nah, ini jadi masalah. Nah, itu pertama. Kedua, perhatikan bahwa yang menunggang keledai dan unta dalam ayat ini bukan satu orang, tapi satu pasukan, ya, satu pasukan. Sehingga kalau itu dianggap bahwa pasukan keledai yang menunggang keledai adalah satu pasukan dan itu menunjuk pada Yesus, sedangkan Yesus itu satu individu. Kalau pasukan ini banyak. Yang menunggang unta itu juga pasukan, ya, pasukan. Nah, kalau itu ditunjuk pada Muhammad, itu Muhammad satu pribadi. Bagaimana ini cocok antara pasukan itu dikaitkan dengan satu pribadi? Ini banyak orang. Jadi kalau memang itu adalah Muhammad, berarti apakah Muhammad itu satu pasukan? Ada satu pasukan Muhammad, ada satu pasukan Yesus. Nah, itu membuat tidak masuk di akal lagi penafsiran ayat ini, ya. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting. Yang tadi dua ada auto anggap saja jab ringan saja lah, ya. Nah, argumentasi yang paling kuat ini harus dilihat dari konteks. Ingat, menafsir ayat tidak boleh terlepas dari konteks, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini kan Yesaya 21. Memang Alkitab asli itu tidak ada judul perikopnya, ya. Tapi pemberian judul perikop oleh lembaga Alkitab itu menolong kita untuk kita tahu yang sedang dibahas di dalam satu perikop itu apa. Nah, kalau kita melihat Yesaya pasal 21 itu ada ucapan ilahi terhadap Babel. Karena itu maka seluruh ayat itu di dalam perikop itu harus dimengerti sebagai nubuatan yang berkaitan dengan kerajaan Babel atau Babilonia. Maka apapun yang diungkapkan dalam ayat itu tidak boleh dimengerti di luar urusan Babilonia. Ini hal yang sama ketika kita membaca Yesaya pasal 14, ya. Di dalam Yesaya pasal 14. Nah, itu kan nubuatan terhadap Raja Babel. Nubuatan terhadap Raja Babel dalam Yesaya pasal 14. Sampai ayat 12-nya ada kata bintang timur. Nah, bintang timur ini dalam bahasa Latin itu adalah Lucifer. Nah, kalau begitu ada Lucifer di sini. Lucifer di sini tidak boleh diartikan keluar dari Yesaya 14 yang adalah nubuatan terhadap Raja Babel. Maka kalau Lucifer diartikan sebagai setan, itu lari keluar dari konteks. Padahal konteks ini sedang bicara soal Raja Babel. Dalam hal ini adalah Nebukadnezar.
Sehingga harusnya adalah Lucifer di dalam Yesaya 14 ayat 12 itu bukan tentang setan, tapi tentang Nebukadnezar sebagai Raja Babel. Nah itu contoh seperti itu. Jadi kalau perikopnya tentang apa, konteks itu diperhatikan. Karena itu maka ini Yesaya 21, ini adalah ucapan ilahi atau nubuatan soal Babilonia. Dan secara khusus ini mau membahas soal keruntuhan dari kerajaan Babilonia. Kita tahu bahwa Babel itu negeri yang hebat sekali di sekitar wilayah Mesopotamia. Sebelum dia ada Asyur atau Assyria, tapi akhirnya Asyur ini ditaklukkan oleh Babilonia ini. Nah, Babilonia itu begitu hebat, hampir seluruh dunia yang dikenal pada zaman itu ada di bawah kekuasaan Babilonia. Tapi di sini nubuatannya soal kejatuhannya. Dari mana kita tahu bahwa ini bicara soal kejatuhan? Itu di ayat 9. Coba perhatikan ayat 9. Ya. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda. Lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel. Dan segala patung berhalanya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Perhatikan kata-kata yang saya garis bawahi. Sudah jatuh Babel. Jadi jelas ini perikop bicara soal kejatuhan kerajaan Babilonia. Ya, di dalam pengantar pasal 21 Yesaya ini dalam Full Life dibilang begini. Allah memberikan penglihatan kedua kepada Yesaya mengenai keruntuhan dan kebinasaan Babel yang terletak di bagian utara Teluk Persia. Itu konteksnya. Karena itu apapun yang dibicarakan dalam teks ini tidak boleh ditafsirkan melenceng dari urusan kejatuhan Babilonia. Ya. Nah, kalau begitu maka ini soal kejatuhan Babilonia, maka pasukan berkuda, pasukan keledai, pasukan unta, itulah yang akan menghancurkan kerajaan Babilonia. Pasukan berkuda, pasukan unta, pasukan keledai. Itu yang akan menghancurkan Babilonia. Dan nubuatan ini tergenapi tahun 583 sebelum Masehi. Yaitu Babilonia hancur. 583 sebelum Masehi artinya 583 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir. Kalau jarak tergenapinya nubuatan itu adalah 583 sebelum Yesus lahir, maka jarak dengan Muhammad lebih jauh lagi. Ya, lebih jauh lagi. Jarak dengan Muhammad adalah 1153 tahun sebelum Muhammad. Nah, jadi begini. Ini ada nubuatan di Yesaya 21 bahwa Babel akan hancur. Ya, Babel akan hancur. Nubuatan ini terpenuhi di tahun 583. 583 tahun sebelum Yesus lahir atau 1153 tahun sebelum Muhammad lahir. Ini sudah digenapi. Bagaimana bisa keledai yang menunggang keledai itu menunjuk pada Yesus yang baru akan lahir 583 tahun yang akan datang? Bagaimana yang menunggang unta itu dianggap Muhammad yang baru akan lahir 1153 tahun yang akan datang? Paham ini? Ya. Jadi ini jelas bahwa ayat ini sama sekali tidak ada urusan dengan Yesus, tidak ada urusan dengan Muhammad. Ya. Beda dengan 3 ayat yang sudah kita bahas. Di Kejadian 49, itu bukan bicara Muhammad, tapi bicara Yesus. Dalam Mazmur, tidak bicara Muhammad, tapi itu bicara Yesus. Ya. Lalu juga di dalam kitab Ulangan 18, tidak bicara soal Muhammad, tapi Yesus. Tapi yang di sini, Yesus tidak, Muhammad tidak. Ya, Muhammad tidak. Ya. Nah, kalau begitu, siapa sebenarnya penunggang keledai, penunggang unta yang dimaksudkan di dalam ayat itu? Nah, ini kembali masalah sejarah. Kita ke masalah sejarah adalah bahwa ini kan tentang keruntuhan Babel. Dan dalam sejarah, Babilonia ini akhirnya dihancurkan oleh kerajaan Media Persia.
Media Persia ini aslinya adalah dua kerajaan yang kecil. Ya, satu kerajaan Media, satu kerajaan Persia. Tapi dua kerajaan Media dan Persia ini akhirnya bergabung menjadi satu kerajaan. Menjadi satu kerajaan yang namanya Media Persia. Menjadi kerajaan Media Persia, tapi dalam perkembangannya Persia itu jauh lebih, sekalipun sudah Media Persia, tapi orang lebih mengenalnya sebagai Persia. Jadi kadang-kadang disebut Persia, yang dimaksudkan dengan Persia itu ya Media ada di dalam. Media Persia. Tapi dikenal sebagai Persia. Dalam sejarah yang menghancurkan kerajaan Babel itu adalah kerajaan Media Persia yang dipimpin oleh rajanya, yakni Raja Kores atau Koresi atau Sirus. Ini lihat keterangan dalam Esdra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores Raja negeri Persia. Babel itu hebat. Temboknya saudara tingginya luar biasa. Ya, tingginya luar biasa. Lalu itu sukar ditembus oleh musuh. Sukar ditembus oleh musuh. Lalu kalau musuh mau kepung juga susah. Mengapa? Persediaan makanan di dalam kota itu cukup untuk 60 tahun. Lu mau kepung sudah. Lu tunggu 60 tahun akan datang. Air tidak masalah. Kenapa? Karena kerajaan Babel ini, ingat ada sungai Tigris yang melewatinya. Ini tembok semua tinggi semua, gitu kan? Tapi sungai mengalir di sini. Jadi air tidak kurang, makanan tidak kurang. Pasukan mana mau datang serang? Maka terlalu aman. Maka Kores mulai memimpin pasukannya, mulai kepung Babel. Pada waktu itu Raja Babel sedang pergi ke India cari barang antik karena dia suka barang antik. Tapi pimpinan sementara diserahkan kepada anaknya yang namanya Belsasar. Begitu Belsasar dengar bahwa pasukan Media Persia sudah kepung, dia bilang tenang saja. Ya, mau kepung sampai mabuk di situ. Sementara pasukan dari luar kepung, tapi Belsasar pesta. Ya, itu yang diceritakan dalam kitab Daniel. Ya, itu yang diceritakan dalam kitab Daniel. Pada waktu mereka pesta-pesta itulah tiba-tiba muncul tulisan ajaib di dinding, mene tekel over sin. Lalu akhirnya disuruh apa artinya? Daniel 5 ayat 25-28. Maka inilah tulisan yang tertulis itu, mene tekel over sin. Dan inilah makna perkataan itu. Ini Daniel menafsirkannya. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Nah, ini jadi sementara pasukan ada kepung dari luar, Belsasar pesta-pesta di dalam. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih tulisan ajaib di dinding, nubuatan akan hancur. Nah, bagaimana sampai pasukan Media Persia ini kok bisa masuk dengan tembok seperti itu? Nah, tadi saya bilang, ini di tembok seperti ini kan ada sungai masuk. Sungainya besar. Ya, sampai masuk di tembok-tembok itu. Maka ini Kores ini pintar. Dia suruh pasukannya gali parit. Gali parit dari sini. Ini sungai. Gali parit ke sini, sini, terus. Sehingga air sungai itu dialirkan ke parit-parit. Dialirkan ke parit-parit, akhirnya aliran yang besar ini menurun. Waktu masuk lubang, masuk tembok dulu, menurun. Pada waktu menurun itulah tentaranya bisa menyusup masuk dari sungai. Begitu menyusup masuk dari sungai, mereka sementara pesta. Dan tiba-tiba dihabisi semua. Dan malam itu juga Belsasar tumbang dan mati. Maka Babilonia itu runtuh. Diganti dengan Media Persia. Nanti raja-raja Persia itulah Darius, Ahasuerus, Artasasta yang ada dalam kitab Esra dan Nehemia. Itu mereka yang ada di situ, ya. Nah, karena itu maka
Belsasar dibunuh, Babel ditaklukkan, semua berhala-berhala dari Babel dihancurkan. Pada saat itu orang Yahudi sementara ada dalam pembuangan di Babel. Gara-gara itulah maka akhirnya Raja Kores ini perintahkan Israel pulang dari pembuangan. Maka Israel dapat cipratan berkat. Lalu akhirnya bisa pulang. Ya. Nah, tapi hancur Babel. Maka nubuatan di dalam ayat 9 terpenuhi. Lihat, itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukan dan bertaburan di tanah. Nah, kalau begitu dengan ceritanya begini, siapa sebenarnya pasukan berkuda, pasukan unta, dan pasukan keledai? Siapa? Ya? Pasukan Media Persia. Ya, itu pasukan Media Persia. Dilihat dari situ. Maka ini tidak ada urusan dengan Yesus ini. Tidak ada urusan dengan Muhammad ini. Ini urusan orang Media Persia. Ya. Perhatikan, kok kenapa disebut kok keledai? Unta. Nah, John Gill memberikan keterangan. Yang pertama, pasukan keledai mungkin adalah Persia yang sangat banyak menggunakan keledai. Dan Media adalah yang terakhir, pasukan unta yang berlimpah unta. Jadi kan tadi saya bilang ini dua kerajaan yang disatukan. Nah, orang Media biasa pakai unta, orang Persia biasa pakai keledai. Nah, Albert Barnes memberikan keterangan bahwa sebenarnya yang pasukan perang itu adalah pasukan berkudanya. Sedangkan keledai dan unta itu bukan dipakai berperang. Ini untuk angkut perbekalan. Ya, ini angkut perbekalan. Karena itu maka Yesaya 21 ayat yang ke-7 itu lihat ada pasukan datang. Itu artinya pasukan berkuda, pasukan orang Media Persia. Orang-orang Persia angkut barang-barangnya perbekalan pakai keledai. Dan orang-orang Media angkut perbekalan pakai unta. Dengan demikian itu merujuk kepada pasukan Media Persia. Kalau mau dianggap satu pribadi, maka itu adalah Kores, Raja Persia. Jadi adalah ngaur kalau menafsirkan bahwa yang menunggang keledai adalah Yesus. Adalah ngaur kalau menafsirkan yang menunggang unta adalah Muhammad. Babel sudah dihancurkan lebih dari 1000 tahun sebelum Muhammad lahir. Bagaimana Muhammad bisa memenuhi nubuat itu? Ini modelnya kayak Paulus Tribrata. Burung buas dari timur. Ya kan? Burung buas dari timur. Itu kan dilihat dari konteksnya itu kan untuk kehancuran Babel juga. Maka burung buas dari timur yang akan menghancurkan Babilonia itu adalah Raja Kores. Raja Kores ini yang akan menghancurkan Babilonia. Tapi oleh Paulus Tribrata ini burung buas dari timur. Timurnya ini adalah, timur dunia itu adalah Indonesia. Dan timurnya Indonesia ini adalah NTT sampai Papua. Jadi ini nubuatan burung buas dari timur adalah Tuhan akan di akhir zaman, Tuhan akan membangkitkan satu orang dari timur. Ya. Nah, satu orang yang akan Tuhan bangkitkan dari timur untuk itulah burung buas dari timur. Siapa orang burung buas dari timur? Kalau burung buas dari Surabaya ada. Nah, jadi jelas bahwa itu tafsiran yang ngaur ya, tafsiran yang ngaur ya. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa menganggap Yesaya 21 ayat 7 sebagai nubuatan tentang Muhammad ini adalah exegesis yang terlalu dipaksakan. Jadi jelas salah. Mereka sudah terlalu kepengen nabinya dinubuatkan sampai kasihan. Ayatnya diperkosa untuk bisa kasih masuk Muhammad. Oke, itu soal Yesaya pasal 21.